Shalom Bapak Ibu, YKTB didirikan dari sebuah visi yang Tuhan berikan kepada saya pada tanggal 31 Desember 2017 jam 00.15 menit ketika saya berdoa mengawali tahun 2018, di mana Tuhan perintahkan untuk saya bergerak dan Tuhan memberikan ayat firman Tuhan dalam Hagai pertama ayat 1 dan 9, di mana Tuhan perintahkan kepada saya untuk mencari gereja-gereja rusak di seluruh pedalaman Indonesia untuk diperbaiki dan dibangun. Tim misi YKTB bergerak ke seluruh pedalaman Indonesia melewati jalur-jalur yang tidak lazim, bahkan tergolong sangat ekstrim, baik dengan kendaraan sepeda motor, jalur sungai, hutan, dan pegunungan. Di beberapa lokasi seperti di Kalimantan Barat, untuk mencapai lokasi gereja yang akan dibangun, kami harus naik perahu tradisional yang bernama CIS dan sampai 9 kali tukar perahu untuk mengunjungi gereja-gereja yang akan dibangun dan menyalurkan bantuan alat musik, obat-obatan, serta Alkitab, bahkan melakukan ibadah KKR malam. Dan medan yang kami tempuh jujur sangat berbahaya. Bahkan di lokasi-lokasi ini, menurut penduduk setempat, para penduduk Dayak dari suku Dayak Uut Danum, begitu banyak korban jiwa yang sudah meninggal di tempat ini karena perahu mereka terbalik dan para penumpangnya jatuh dan kepalanya menghantam batu sehingga meninggal dunia. Selepas perjalanan lewat jalur sungai, kami seringkali melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki berjam-jam, kadang berhari-hari, melewati lebatnya hutan yang dihuni oleh cukup banyak binatang berbisa dan nyamuk malaria. Kami juga melewati sungai-sungai yang sangat ekstrim dan arusnya sangat deras. Bahkan tim YKTB pernah berjalan kaki 6 hari 6 malam saat melakukan misi kemanusiaan yang melibatkan 70 porter dari suku Wana untuk membawa pakaian, obat-obatan, makanan yang akan dibagikan ke suku Wana yang ada di Watu Bambang. Saat ini tim misi YKTB dijuluki sebagai tim misi terekstrim di Indonesia, mengingat jangkauan yang sangat jauh dan berbahaya, serta ditempuh dengan jalan kaki berhari-hari dan rutin dilakukan setahun sampai 6-7 kali ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan wilayah-wilayah yang belum pernah dikunjungi oleh tim misi yang ada di Indonesia. Untuk lokasi yang sulit dijangkau seperti Papua, kami harus mencarter pesawat khusus menuju lokasi, mengingat lokasi beberapa suku ada di lereng gunung dan dilanjutkan dengan jalan kaki. Dan kalau saudara memperhatikan video ini adalah perjalanan kami ke suku Yali, Papua, dan kami adalah orang Indonesia pertama yang menginjakan kakinya, penginjil pertama yang masuk ke wilayah suku Yali, Papua di luar penginjil daripada Papua. Dan kami disambut oleh ratusan penduduk asli suku Yali yang turun dari lereng-lereng gunung untuk menyambut kami. Dan ini mereka berkata pertama kali mereka melihat orang Indonesia berkulit putih.
untuk mensurvei gereja dan disertai dengan kebaktian kebangunan rohani dari satu desa menuju ke desa yang lain. Medan yang kami harus tempuh di daerah Papua sangat ekstrim dan resiko nyawa taruhannya. Gunung dan hutan yang sangat lebat dan jurang yang menghadang puluhan sampai ratusan meter, ditambah dengan suhu yang sangat dingin pada malam hari dan hujan yang selalu turun sepanjang perjalanan menghadang di depan kami. Kami harus berjalan kaki selama 3 hari mendaki tebing tinggi sampai kemiringan medan ada yang mencapai 80 derajat untuk berjalan dari Dusun Wipon menuju ke Dusun Lolat. Semua resiko dan hal terburuk bisa saja terjadi di depan kami, tapi satu hal kami percaya, Tuhan menjaga melindungi kami dengan sempurna, karena apa yang kami lakukan adalah untuk memperluas kerajaannya dan melakukan amanat agung. Satu jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan. Dalam setiap perjalanan misi, tim YKATB bukan hanya membangun gereja dan memperbaiki gereja yang rusak. Kami selalu bawa obat-obatan yang cukup banyak, dan untuk Papua obat demam dan malaria sampai puluhan ribu butir, dan vitamin itu ratusan ribu butir. Pakaian layak pakai, Alkitab kami bagikan juga di wilayah ini. Ini adalah suasana ibadah KKR bagi suku Yali yang ada di Papua. Matius pasal 7 ayat 28 dan 29. Selesai ibadah KKR, kami bagikan persembahan kasih bagi 40 gembala dan majelis di wilayah ini, serta snack buat setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di wilayah tempat ini. Sampai ku kembali padamu, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir. Dalam setiap pelayanan misi selalu ada saja jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Bahkan luar biasa, kami diizinkan membaptis kepala suku Wana yang paling dituakan dari semua kepala suku Wana yang ada di Morowali, yaitu Aba Panggah. Tim misi PI YKATB akan terus bergerak ke seluruh pedalaman Indonesia untuk menjangkau yang tidak terjangkau, bahkan luput dari perhatian kita yang ada di kota besar. Butuh hati, pengorbanan, dan passion untuk melaksanakan misi amanat agung ini. Kami harus meninggalkan semua kenyamanan, rasa aman pelayanan di kota Jakarta, meninggalkan keluarga, harus tidur seadanya di hotel banyak bintang, mandi di kamar mandi terluas alias sungai, dan kalau mau ke belakang kami harus gali sendiri dan tutup sendiri. Inilah indahnya pelayanan misi yang sesungguhnya. Hari berganti, tahun pun berlalu. Amanat agung adalah satu perintah langsung dari Tuhan yang harus dilakukan. Amanat agung tidak hanya dikhotbahkan dan hanya jadi program di gereja. Amanat agung harus jadi satu passion, action, dan komitmen sebelum kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Melalui video ini, biarlah api misi amanat agung yang sudah padam kembali berkobar bagi setiap kita yang melihat video ini, dan semangat menginjil kembali ada dalam hidup kita, dan kita tidak hanya fokus melayani di kota besar saja, tetapi kita juga punya hati memperhatikan para hamba Tuhan, gereja-gereja yang ada di desa dan di pedalaman di seluruh Indonesia. Yesus, Kau kekasih jiwaku.
4 tahun berdiri, YKATB sudah berhasil merenovasi dan membangun sekitar 150 gereja di seluruh pedalaman Indonesia. Dan beberapa kali ketika dana cukup, kami juga menyalurkan bantuan alat musik bagi hampir 80 gereja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan di bawah YKATB ada House of Bread Ministry yang aktif pelayanan bagi kaum pemulung, kaum waria. Dan kami juga kerjasama dengan 5 yayasan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan kami aktif melayani di sana. Dan di bawah House of Bread Ministry juga ada warteg gratis yang sudah memberkati puluhan ribu sembako maupun makanan. Dan kami juga beberapa kali melayani para tunanetra yang ada di wilayah Jakarta Barat. Kami juga aktif pelayanan penjara, dan YKATB terlibat untuk membantu 33 gereja yang rusak parah di NTT karena badai siklon tropis Seroja.